AC Milan berpeluang untuk mengulang kisah sukses Scudetto. Max Allegri resmi kembali ke AC Milan di Juli 2025 dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Keputusan ini disambut antusias oleh para penggemar yang merindukan sentuhan magisnya di San Siro. Dan pada periode pertama 2010 hingga tahun 2014, Allegri sukses membawa AC Milan meraih Scudetto Serie A di 2010-2011 dan juga Supercoppa Italiana di tahun 2011. Pengalaman ini menjadi modal berharga untuk mengembalikan kejayaan dari AC Milan. Piala Super Spanyol Barca hadapi Atletico di Jeddah. Federasi Sepak Bola Spanyol telah mengonfirmasi bahwa Jeddah akan menjadi tuan rumah Piala Super Spanyol yang dijadwalkan berlangsung antara 7 hingga tanggal 11 Januari 2026. Barcelona akan memulai kiprah mereka di babak semifinal melawan Athletic Bilbao, sebuah pertandingan yang menjanjikan intensitas tinggi, namun di mana tim Catalan ini memiliki sejarah yang sangat kuat. Di sisi lain, Real Madrid dan juga Atletico Madrid akan bersaing merebutkan posisi kedua di partai final. Emil Audero diperkirakan absen minimal 2 pekan. Timnas Indonesia serius terancam tanpa Emil Audero di babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Kiper Indonesia itu cedera dan diperkirakan absen minimal 2 pekan. Kabar ini membuat timnas Indonesia berarti hanya punya 1 kiper fit dari 3 yang dipanggil, yakni Hernando Aris Sutaryadi. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial di grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan juga Arab Saudi di tanggal 8 dan juga 11 Oktober mendatang. Jesus bantu Sassuolo menang dapat rating tinggi dari media Italia. Jesus bermain penuh dalam membantu kemenangan Sassuolo atas Udinese di Serie A. Kapten timnas Indonesia itu diberi rating tinggi oleh media Italia. Media Italia Calcio Mercato mengapresiasi performa dari Jesus menghadapi Udinese. Bang Jai diberi rating 7,5, paling tinggi nomor kedua di Sassuolo setelah Armand Laurente yang mengoleksi 8 poin. Indra Safri resmi ditunjuk latih timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games. Teka-teki pelatih timnas Indonesia U23 untuk SEA Games akhirnya terungkap. PSSI resmi memilih Indra Safri sebagai juru taktik Garuda Muda. Sejatinya pelatih timnas Indonesia U23 adalah Gerard Van Bock. Namun khusus acara SEA Games 2025 ia tidak diberikan tugas untuk memimpin timnas Garuda. Kasus naturalisasi palsu integritas Malaysia dipertanyakan. Kasus naturalisasi pemain Malaysia yang kena sanksi FIFA bisa menjadi masalah panjang. Integritas dari Malaysia pun dipertanyakan di mata dunia. Perkembangan terkini, pihak FIFA mengaku ada masalah teknis. Malaysia Corruption Watch dalam pernyataannya menyebut bahwa kasus itu bisa mencoreng integritas dari negeri jiran. Al Nassr yakin Cristiano Ronaldo demi Piala Dunia. Cristiano Ronaldo diyakini akan kurangi menit bermain di Al Nassr, itu supaya CR7 terjaga fisik dan staminanya di Piala Dunia nanti. Hal itu sudah disetujui oleh CR7 serta pelatih Jorge Jesus. Ronaldo akan dikurangi menit bermainnya sebanyak 25%. Cristiano Ronaldo sudah menginjak 40 tahun, tapi memang dirinya masih kuat bermain penuh sebanyak 90 menit. Di timnas Portugal, Ronaldo masih menjadi andalan. Kasihan Neymar cedera lagi dan kini terancam cuma jadi penonton. Neymar dipastikan harus menepi lebih lama lagi setelah Presiden Santos yakni Marcelo Teixeira mengkonfirmasi bahwa sang bintang Brasil itu baru akan kembali di bulan November, sekaligus menimbulkan keraguan besar soal peluangnya memimpin Selecao di ajang Piala Dunia. Meski begitu, Ancelotti menegaskan bahwa kualitas dari Neymar tidak pernah diragukan dan satu-satunya syarat agar ia bisa bermain di Piala Dunia adalah kondisi fisiknya saat ini. Crystal Palace racikan Oliver Glasner memang bukan tim biasa. Crystal Palace berhasil meraih kemenangan spektakuler menghadapi juara bertahan Premier League yakni Liverpool di kandang sendiri di Selhurst Park. Palace menunjukkan konsistensi yang luar biasa di musim ini dengan catatan yang mengesankan. Dalam 18 pertandingan di seluruh kompetisi, mereka hanya kebobolan 12 gol dan berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan.
Cara Arsenal bungkam Newcastle kirim peringatan ke pesaing dari gelar Liga Inggris. Arsenal menunjukkan mentalitas yang luar biasa saat melakukan laga tandang yang sulit ke markas Newcastle. Kemenangan ini terasa lebih dari sekedar 3 poin biasa bagi manajer Mikel Arteta yang menyebutnya sebagai sebuah pernyataan tegas akan kualitas dan juga karakter timnya musim ini. Arteta percaya bahwa momen-momen seperti inilah yang membawa timnya naik level. Ini adalah kesempatan besar untuk bisa membuktikan kualitas mereka kepada semua orang. Superkomputer kini jagokan Arsenal menjadi juara Liga Inggris. Arsenal tampil gacor saat meraih kemenangan dramatis atas Newcastle United. Meriam London sekarang dijagokan meraih gelar Liga Inggris musim ini. Menurut laporan dari The Sun, sebuah superkomputer yang dirancang oleh para ahli memberikan prediksi Liga Inggris. Mereka kini memperkirakan Arsenal akan menjadi kampion Liga dengan selisih 6 poin dari peringkat yang kedua. Wayne Rooney sindir Ruben Amorim klaim tak percaya bisa angkat MU. Ikon Manchester United Wayne Rooney melontarkan komentar pedas terkait kiper Ruben Amorim sebagai pelatih setan merah. Rooney secara gamblang mengungkapkan rasa pesimisnya bahwa Amorim mampu memperbaiki kondisi tim yang terus merosot di Old Trafford. Rooney juga menyoroti aspek mental dari para pemainnya yang menurutnya sudah jauh dari standar. Kiper jadi masalah yang tak terselesaikan di Manchester United. MU kembali menjadi sorotan setelah awal musim Premier League yang kurang meyakinkan. Mantan striker Peter Crouch menilai masalah mendasar di skuad MU belum terselesaikan meski klub sudah mengeluarkan hampir 200 juta pound sterling. Peter Crouch menilai kedatangan dari Sam Lemans tidak menyelesaikan masalah di lini pertahanan MU. Menurutnya klub saat ini hanya memiliki 3 kiper cadangan, bukan 1 kiper utama yang bisa menjadi andalan. Barcelona bertumbuh kepada Pedri. Pedri perannya nyaris tak tergantikan di Barcelona. Pelatih Barca Hansi Flick menilai Pedri pemain yang spesial. Barcelona begitu tergantung kepada Pedri di lini tengah. Ia selalu tampil sebagai starter dengan El Barça di musim ini. Ia bahkan tampil penuh dalam 5 laga Barcelona di La Liga musim ini. Pemain 22 tahun itu hanya 2 kali diganti hingga pekan ke-7 La Liga Spanyol. Marcus Rashford tunjukkan efektivitas di Barcelona. Rashford kini telah mencatatkan 3 assist pada musim ini. Total kontribusinya menyentuh 5 keterlibatan gol, tertinggi bersama Ferran Torres dan juga Rafinha. Di sisi lain, lini depan anyar MU masih kesulitan menunjukkan tajinya. Kombinasi Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan juga Benjamin Sesko baru mencetak 3 gol kontribusinya sejauh ini. Perbedaan tersebut menegaskan efektivitas Rashford di Barcelona. Sementara itu United di bawah Ruben Amorim masih berjuang keras mencari konsistensi di lini serang. Mantan pemain Liverpool ini gabung klub ketiganya di tahun 2025. Di tahun 2025 ini Jonjo Selvi membuka tahun bersama klub Turki yakni Eyüpspor yang diperkuatnya sejak musim panas 2024. Tetapi baru pekan pertama di Januari ia sudah dilepas oleh klubnya. Dalam hitungan beberapa hari Jonjo Selvi kemudian sudah balik ke Inggris. Ada klub Championship yakni Burnley yang memenangnya secara gratis di bulan Januari, namun dilepas di bursa transfer musim panas kemarin. Dan pada tanggal 27 September kemarin Selvi resmi merebut di Uni Emirat Arab. Ia diumumkan sebagai pemain baru Arabian Falcon, klub yang bermain di divisi kedua Uni Emirat Arab. Madrid klaim masih inginkan gelandang kreatif dari Chelsea. Real Madrid masih mengagumi Enzo Fernandez untuk hadir ke dalam timnya. Ketertarikan sempat dibuka oleh gelandang Chelsea itu di bursa transfer musim panas kemarin. Namun sayangnya asa itu belum mampu terrealisasi. Seperti yang diwartakan oleh Kauset, bahwa Madrid mengklaim jika mereka memiliki ketertarikan kepada Enzo Fernandez dan juga Moises Caicedo. Masa depan Vinicius jadi misterius, klub Liga Inggris kini siap meluncur. Laporan dari Defensa Central menyebut bahwa Man City kini menaruh minat kepada Vinicius Junior. Mereka mengawasi perkembangan karena sang pemain belum menyetujui kontrak yang baru. Vini dikabarkan menuntut gaji yang tinggi yang sulit dipenuhi oleh Madrid. Situasi ini membuka peluang bagi klub Inggris untuk bisa menyiapkan langkah transfer yang strategis. Man City melihat Vinicius sebagai tambahan untuk bisa memperkuat lini depan setelah perombakan tim.
sempat gagal, Atletico Madrid hidupkan asa untuk penyerang Marseille. Menurut laporan dari VIS, Atletico Madrid siap mengangkut Mason Greenwood barisan depannya meski di musim panas kemarin mereka sudah memiliki beberapa nama baru seperti Giacomo Raspadori guna menemani duet Alexander Sørloth dan juga Julian Alvarez. Di sisi lain, Marseille disebut tak keberatan berpisah dengan pilarnya. Andai ada tawaran tak kurang dari 75 juta euro. Liverpool sudah temukan calon penerus bagi Virgil van Dijk. Van Dijk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2026. Namun saat itu usianya sudah mendekati 36 tahun dan situasi ini membuat pelatih Arne Slot harus berpikir panjang agar transisi berjalan dengan mulus. Nama Cesar Tariga dari Valencia pun kini muncul sebagai kandidat serius. Bek Spanyol 23 tahun itu menjadi incaran utama Liverpool untuk bisa mengisi peran besar di masa depan. Valencia berada di dalam tawaran yang kuat karena Tariga baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030. Klub asal Mesaya itu dikabarkan hanya mau melepas sang bek bila ada tawaran di atas 50 juta euro. Ratcliffe mulai cari pengganti dari Ruben Amorim. Menurut laporan dari Talksport, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan sudah menjalin kontak dengan Gareth Southgate terkait kemungkinan mengganti Ruben Amorim. Mantan manajer timnas Inggris itu masuk ke dalam daftar pendek bersama Oliver Glasner dan juga Andoni Iraola. Southgate sendiri disebut punya keunggulan karena statusnya sebagai pelatih bebas kontrak serta hubungan baik dengan sang pemilik.